Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih dikenal luas sebagai B.J. Habibie adalah salah satu tokoh paling terkemuka dalam sejarah Indonesia. Lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Habibie adalah seorang ilmuwan, insinyur, dan politisi yang terkenal karena kontribusinya yang luar biasa dalam bidang teknologi penerbangan dan peran pentingnya dalam transisi demokrasi Indonesia setelah era Orde Baru. Sejak kecil, Habibie sudah menunjukkan minat yang besar dalam bidang sains dan teknologi. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Sulawesi Selatan dan Pulau Jawa, Habibie melanjutkan studi di ITB Bandung sebelum akhirnya melanjutkan pendidikan tinggi ke Jerman. Di Jerman, Habibie menempuh pendidikan di sebuah universitas teknik ternama. Di sana ia memfokuskan studi pada teknik penerbangan dan memperoleh gelar Diplom Engineering pada tahun 60, diikuti oleh Doktor Engineering pada tahun 65. Selama masa studinya, Habibie menunjukkan kecemerlangan akademis yang luar biasa yang kemudian membuka jalan bagi karir internasionalnya di bidang teknologi penerbangan. Setelah menyelesaikan studinya, Habibie bekerja di perusahaan penerbangan Jerman, di mana ia terlibat dalam berbagai proyek teknologi yang tinggi. Salah satu kontribusi paling terkenalnya adalah pengembangan teori crash progression yang sangat amat penting dalam bidang keselamatan pesawat terbang. Teori ini membantu memahami bagaimana keretakan pada material dapat berkembang dan menyebabkan kegagalan struktural, yang pada gilirannya memungkinkan para insinyur untuk merancang pesawat yang lebih aman dan andal. Karir Habibie di MBB berkembang sangat pesat, dan dia akhirnya mencapai posisi wakil presiden di perusahaan tersebut. Namun meskipun berhasil di luar negeri, Habibie tidak pernah melupakan tanah airnya, hingga pada tahun 1970-an, Presiden Soeharto memintanya untuk kembali ke Indonesia dan membantu memajukan industri teknologi di negara tersebut. Pada tahun 1974, Habibie kembali ke Indonesia dan dia diangkat sebagai penasehat presiden di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Tak lama kemudian, ia ditunjuk sebagai Menteri Riset dan Teknologi, posisi yang dipegangnya selama lebih dari 2 dekade. Dalam posisi perannya sebagai menteri, Habibie bertekad untuk mengembangkan industri teknologi tinggi di Indonesia dengan tujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemandirian teknologi negara. Salah satu pencapaian terbesar Habibie adalah pendirian industri pesawat terbang Nusantara yang sekarang disebut dengan PT Dirgantara Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, IPTN berhasil memproduksi pesawat CN-235 dan N-250 yang menjadi simbol keberhasilan Indonesia dalam industri penerbangan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan termasuk krisis ekonomi yang melanda Asia pada akhir 90-an, IPTN tetap menjadi warisan penting dari visi Habibie untuk kemajuan teknologi di Indonesia. Presiden B.J. Habibie memimpin Indonesia selama 17 bulan di masa transisi pasca kejatuhan Soeharto. Masa pemerintahannya memang singkat, namun ditandai dengan berbagai kebijakan berani dan inovatif, termasuk di bidang ekonomi. Di tengah krisis ekonomi yang parah, Habibie fokus pada pemulihan stabilitas mikro, rekonstruksi perbankan, dan reformasi struktural untuk meletakkan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Berikut beberapa peristiwa kontroversial saat kepemimpinan B.J. Habibie. Habibie mewarisi krisis ekonomi terburuk dalam sejarah Indonesia. Nilai tukar rupiah anjlok, inflasi melonjak, dan sektor perbankan lumpuh. Jutaan orang pada saat itu kehilangan pekerjaan dan kemiskinan merajalela. Langkah awal Habibie adalah memulihkan stabilitas makro. Ia bekerja sama dengan IMF dan negara-negara donor untuk mendapatkan bantuan keuangan dan menerapkan program reformasi ekonomi. Kebijakan fiskal yang ketat diterapkan untuk mengendalikan inflasi dan defisit anggaran. Suku bunga dinaikkan untuk menarik modal asing dan menstabilitas nilai tukar rupiah.
Salah satu sektor yang paling terpukul oleh krisis adalah perbankan. Banyak bank mengalami gagal bayar dan likuiditas rendah. Habibie mengambil langkah tegas untuk restrukturisasi perbankan. Bank-bank yang bermasalah ditutup atau digabungkan dengan bank yang lebih sehat. Pemerintah juga mendirikan Badan Penyihatan Perbankan Nasional untuk mengambil alih aset bermasalah dari bank-bank. Selanjutnya, reformasi struktural. Di luar stabilisasi dan restrukturisasi, Habibie juga fokus pada reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi ekonomi. Ia menghapus banyak peraturan dan hambatan birokrasi yang menghambat investasi dan perdagangan. Habibie juga mendorong privatisasi BUMN dan liberalisasi berbagai sektor ekonomi. Dampak kebijakan tersebut yaitu kebijakan ekonomi Habibie tidak luput dari kritik. Kebijakan fiskal yang ketat dianggap terlalu menyakitkan bagi masyarakat miskin. Restrukturisasi perbankan juga menimbulkan kekhawatiran tentang hilangnya lapangan pekerjaan. Namun secara keseluruhan kebijakan Habibie berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis dan meletakkan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi di masa depan. Pertama, menurunkan inflasi dari 78% pada tahun 1998 menjadi 5% pada tahun 1999. Kedua, menstabilkan nilai tukar rupiah dari 16.000 per dolar Amerika Serikat pada tahun 98 menjadi 7.000 dolar Amerika Serikat pada tahun 1999. Ketiga, meningkatkan pertumbuhan PDB dari minus 13% pada tahun 98 menjadi 0,4% pada tahun 99. Dan yang terakhir, meletakkan fondasi bagi reformasi ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan ekonomi B.J. Habibie menunjukkan keberanian dan visi kepemimpinannya. Ia tidak ragu untuk mengambil langkah yang sulit dan tidak populer untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Kebijakannya berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis dan meletakkan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi untuk jangka panjang. Warisan Habibie di bidang ekonomi masih terasa hingga saat ini dan menjadi inspirasi bagi para pemimpin. Kebijakan ekonomi Habibie merupakan tonggak penting dalam sejarah Indonesia. Di tengah krisis yang parah, ia berhasil mengambil langkah-langkah berani dan inovatif untuk membawa Indonesia kembali ke jalur pemulihan dan pertumbuhan. Warisannya di bidang ekonomi masih terasa hingga saat ini dan menjadi inspirasi bagi pemimpin di masa depan.